aku baru beberapa kali ini ketemu anak-anak, benar-benar anak-anak belasan tahun yang sekolahnya di sekolah internasional. Mereka tuh cerita kalau kurikulumnya di internasional itu seminggu olahraga 2-5 kali. Jadi dalam 2 minggu itu mereka tuh 5 kali ada pelajaran PI atau olahraga. Contohnya JIS. Ya itu yang paling contoh. Oh, kalau JIS sih emang udah beda kelas ya. Jadi oke lah, kalau sekolah internasionalnya JIS ya benar. Oke, hari ini kita ngobrolin Winter Olympics di Milan. Jauh banget. Jadi aku mau cek, Indonesia tidak masuk Winter Olympics, mohon maaf. Oke. No problem karena kita nggak punya winter. Kita nggak punya winter. Kirain habis ngacak-ngacak kemarin ice hockey di SEA Games, Indonesia bisa qualify juga buat ini. Udah mulai merasa kepedean kayaknya ya. Udah mulai ya ada bangga-bangganya juga, ada jumawanya juga dikit. Banget. Jadi kita tuh sebenarnya ada atlet yang speed skating. Iya. Cuman belum qualify untuk tahap Winter Olympics. Ya sayang disayangin, nggak saya juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita yang ada cuma kagum aja kayaknya kita kalau misalnya jadi kandidat aja udah pergiin orang, wah tuh yang ngedoain senegara tuh udah. Bisa jadi asalkan publikasinya teman-teman se-Indonesia juga tahu sih. Cuman kalau Winter Olympic ini kayaknya bukan menjadi salah satu target dari organisasi kita ya, sepertinya. Kita belum. Ya, mungkin lebih tepatnya belum. Kan kalau kayak ice skating gitu, waduh pasti kita senang banget kalau punya atlet yang bisa ice skating lah. Yang mereka tunggu waktunya mungkin. Cuman kalau kita bahas sendiri di Jabodetabek aja nih, tempat yang punya lapangan buat ice skating maupun ice hockey itu cuman 3 gitu ya? 5. Oh, ekstra bahkan ada 5. Iya, itu aja nggak nyangka ada 5. Itu hanya di Jabodetabek ya, maksudnya lingkupnya juga bukan cuma Jakarta aja, tapi melingkupi Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok. Dan mungkin kalau public ice kita punya banyak sebenarnya. Tapi kalau lapangan buat ice hockey, ice skating, kayaknya itu limited banget. Pabrik es krim udah banyak banget. Banyak banget. Jalan es krim kita banyak. Kita belum tahu nih untuk di luar Jabodetabek gimana nih gitu. Kita belum waktunya, saya rasa masih jauh. Tapi kan gini ya, pernah nonton nggak sih film Jamaican Bobsled itu? Tim dari Jamaica yang berlomba di bobsled ice. Dan tahun ini mereka ngirim tim lagi juga. Setelah tahun 1984, tahun ini mereka ngirim lagi juga. Kan jadinya filmnya ada sequel ya, ada seri nomor 2. Jadi nanti Indonesia berikutnya yang bobsled tim juga dong. Mungkin, tapi kita perlu pikirin juga kalau misalkan Indonesia mengirimkan tim itu, latihan kita di mana ya? Kita perlu bayangin loh, kita di Jamaika aja. Sorry ya, nih aku kayaknya Jamaika tuh nggak punya musim salju deh. Nggak punya, tetapi mereka itu punya latihannya tuh. Aduh, kamu kekecilan bagaimana sih sama nonton filmnya Jamaican Bobsled dia? Itu kayaknya filmnya agak lama dikit deh. Itu film klasik, buat yang nonton. Itu film berdasarkan cerita nyata, namanya Cool Runnings filmnya. Yang jadi coachnya adalah John Candy, komika zaman Barcelona. Jadi si Cool Runnings itu, mereka latihannya pertama tuh kayak kursi roda atau kayak sepatu roda, tapi yang kayak gongkar roda, tapi dimain di latihannya di tempat tropis. Dibikin kayak slalomnya si Winter Olympics kayak gitu. Tapi anyway, mungkin kita ini masih tahap bentar lagi kali, karena saya lihat itu ada atlet-atletnya udah kita yang untuk lomba speed skating itu. Paling nggak kita udah punya dulu atletnya. Nanti kita akan ya bertahap. Semoga juga teman-teman ini selain dapat dukungan dari pemerintah untuk berangkat ke
Winter Olympic juga mungkin turnamen internasional juga. Ada Asia Winter Olympics. Semoga sih kita juga dapat sponsor sih. Iya, Asia Winter Sport. Iya, kayaknya aku Udah berapa tuh tahun lalu cuma kita? beberapa tim juga kita nggak mau kekurangan sponsor, ya kan? Karena Iya. tidak menjadi salah satu parameter Iya. dari organisasi olahraga kita, kayak gitu. Kenapa ya kalau di luar negeri itu kayak kalau di film-film Amerika kita ngeliatin mereka tuh yang namanya sponsor olahraga tuh ada aja gitu ya. Nah ini balik lagi kira-kira 10 tahun lalu waktu aku pertama awal-awal terjun dunia pelatih basket di area DKI Jakarta, itu ngobrol-ngobrol sama pelatih-pelatih yang senior yang jam terbangnya udah kalau pilot udah 30.000 jam kayaknya. Nah mereka tuh bilang kalau mau di sana itu di luar negeri, ketika mereka punya dana untuk bayar pajak, mereka akan lebih murah untuk membentuk atau menjadi sponsor tim olahraga. Makanya mereka daripada ya let's say misalnya aku harus bayar pajak 1 miliar perusahaanku, tapi kalau aku sponsorin tim olahraga ini dengan budget yang sama atau mungkin minim, aku dapat branding and marketing, dapat brand Jadi terkenal. company expense hitungannya marketing expense ya. Itu yang pernah aku dengar di beberapa negara Asia ya terutama. Kita mesti cari tahu tuh apakah kalau di Indonesia belum apa namanya jadi pengurangan pajak apa enggak ya kalau seandainya Pak Pur bayar nih, kita mesti tanya nih. Waduh. Mungkin next kita bisa tanya Pak Pur ya. Pak Pur Pak Pur siapa tahu Pak mau Pur minta kita. olahraganya apa ya kira-kira yang sportsnya dia yang dia suka ya? Nah ini menarik nih. Ini beberapa menteri atau mantan menteri atau mungkin pejabat-pejabat kita kan biasanya olahraganya golf, terus tenis, sama Sandiaga Uno itu basket, karena dia suka main di Gor Bulungan. Dia aja sendiri main? Dia dan teman-temannya dengan timnya, maksudnya sering join di weekend pagi biasanya. Oke, dia bukan anak lari ya, bukannya Pelari juga tetap, tapi bukan pelari culture, dia pelari yang beneran lari sih, yang emang mungkin sebelum dunia lari ini terkenal sekarang, sebelumnya dia sudah lari. Oh iya. Ya jadi bukan buat gaya-gaya doang gitu kan. Itu benar banget. Oke. Dan Kalau dibilang dari menteri-menteri olahraganya golf, kita golfnya jago-jago juga sih menurut kita. ya, nah ini hal menarik nih ngomong soal golf. Aku baru beberapa kali ini ketemu anak-anak, benar-benar anak-anak belasan tahun yang sekolahnya di sekolah internasional. Mereka tuh cerita kalau kurikulumnya di internasional itu seminggu olahraga 2-5 kali, jadi dalam 2 minggu itu mereka tuh 5 kali ada pelajaran PI atau olahraga. Contohnya JIS, ya itu yang paling contoh. Oh, kalau JIS sih emang udah beda kelas ya. Karena di JIS itu kurikulumnya kan kayak berkiblat dengan kurikulum Amerika. Dan di Amerika sendiri emang suka olahraga banget gitu. Jadi oke lah, kalau sekolah internasionalnya JIS ya dan macam-macam sport. Ada yang baseball, ada yang sepak bola, ada yang basket. Ya, you name it, mereka ada kesebelasan, ada timnya. Ada timnya. Nah itu berbanding terbalik kalau lanjutin dengan kurikulum yang di Indonesia sendiri, kita nggak ngomongin yang kita ngomongin berarti kita compare di Amerika dengan Indonesia aja. Di Amerika mereka dalam 2 minggu itu 5 kali pelajaran olahraga, minimal itu 90 menit per hari per olahraga. Nah kita seminggu sekali, jadi 1:5, which is itu kurang banget sih itu sebenarnya. karena gurunya kali juga kurang ya, maksudnya kan apa gimana ya, mungkin emfasisnya untuk pendidikan untuk kesehatan jasmaninya itu kayak nilainya nilai tambahan bukan nilai inti Ya bisa jadi ya, seperti itu. bukan kurikulum patennya yang dikhawatirkan gitu. Nah itu bagusnya lagi mereka itu di setiap term itu ada
mungkin 3 sampai 5 cabang olahraga yang mereka bisa ikutin dari bahkan dari dalam itu wajib. Seperti yang sekarang ini, kalau aku compare-nya dengan sekolah JIS, term ini mereka itu lagi golf. Bayangin tuh anak SMP belajar golf, walaupun dasar-dasar tekniknya. Kalau di kita yang aku pernah sekolah negeri juga pernah sekolah swasta, jadi golf itu kayaknya di luar dari radaku deh. Iya, soalnya tuh asosiasinya kan kayak olahraga mahal banget ya. Kalau kita Equipment-nya mahal, waktu untuk latihan training segala macam kayak golf range itu mahal. Jadi ya mungkin kalau untuk kayak sekolah-sekolah apalagi di tingkat level SMP, mungkin itu investment yang mungkin sekolah yang orang muridnya belum mau gitu. Sayang duitnya. cuman Tapi kesempatannya hilang kalau sebenarnya udah mundur lagi, mereka ada namanya olahraga frisbee golf, terus basket. Apa sih frisbee golf? Frisbee golf tuh kalau teman-teman pernah lihat, jadi ada satu kayak cage gitu, kayak bukan basket, jadi tiang di tengahnya ada jaring-jaring dari rantai. Nah kita nanti akan lempar si frisbee-nya itu, piringan itu masuk ke dalam cage-nya itu atau sangkar rantainya itu. Itu pasti teman-teman pernah lihat dari beberapa. Itu lebih kayak frisbee basket nggak sih daripada frisbee golf? Kan kalau misalnya golf itu kita banyak selalu ada yang kayak tiang mengumpul ya. Itu sebenarnya basically sama, tujuannya adalah memasukkan si frisbee-nya atau piringan frisbee-nya ini ke dalam. Kalau golf itu kan ke lubang yang di tanah, di ground. Kalau di frisbee golf ini ke cage-nya. Ini topik menarik lagi nih. Perlukah kita menciptakan olahraga baru? Ini kan kayak twisting olahraga 1 dan 2 menjadi olahraga 3, olahraga baru lagi gitu ya. Kayak contohnya gitu, olahraga apa ya kan, kalau kayak synchronized swimming itu adalah seperti gimnastik yang di dalam air. Benar. Ya kan, kita mesti kayak mungkin menciptakan hal-hal permainan-permainan baru yang absurd gitu, biar nggak bosen atau biar yang kreatif. Mungkin kalau seandainya karena golf sendiri itu mahal, mungkin main badminton tapi pakai bola golf atau gimana gitu loh, biar kayak kita ada solusi untuk ya lo main apa yang ada di kampung lo gitu loh. Tapi sebenarnya kalau aku bilang sih sangat mungkin untuk kita menciptakan olahraga-olahraga temuan yang menjadi identitas dari negara kita atau mungkin daerah-daerah tertentu. Seperti mungkin kalau kayak di kita kan kenalnya lompat tinggi, lompat galah, kita ngelewatin galahnya seperti. Tapi di Indonesia Timur, di wilayah Sulawesi atau Maluku itu mereka melompat batu. Itu sebenarnya sama, cuman fasilitasnya ini kita yang berbeda. Nah orang Indonesia itu kan terkenal kreatif ya. Kalau kita lebarin lagi, dunia industri modifikasi kendaraan tuh mereka udah nggak ya tutup mata, mereka kayak suka bisa aja ngerjain. Nah kalau di olahraga sebenarnya sangat mungkin sih. Karena kalau kita di daerah Rusia ada olahraga, aku agak lupa namanya, tapi dia main basket 3 orang, tapi ada gulatnya. Kalau nggak salah namanya wrestling basketball. Bahkan juaranya UFC, Khabib Nurmagomedov, dia main di situ. Dia main, orang nggak ada yang mau mendeketin dia. Secara dia juara UFC kan, orang pasti iya, jadi mereka main basket, intinya tetap masukin bola basket ke dalam ring, tapi ada adegan-adegan wrestlingnya di mana orang-orang yang nonton tuh jadi excited kayak gitu. Nah itu benar-benar arti definisi olahraga internasional, sport internasional, tapi dengan kearifan lokal ya maksudnya. Itu menyesuaikan dengan kondisi dan geografis masing-masing daerahnya gitu. Sebenarnya mungkin aja sih, kadang kamu juga kepikiran kalau misalkan suatu saat aku berkunjung suatu daerah, terus ternyata punya permainan tradisional yang di luar negeri itu nggak ada, tapi di kita tuh familiar. Contoh main yang
sederhana mungkin kalau di kita sebutannya congklak. Jadi kita akan bikin beberapa kotak squat, mereka akan lompat dengan satu kaki bahkan mungkin 2 kaki. Ini kalian bisa google di beberapa daerah, kalau di tempat asal aku di Semarang tuh sebutannya engklek. Nah di sini sebutannya congklak. Itu sebenarnya sekarang udah nggak zaman sih mainnya. Congklak bukannya game yang pakai biji itu ya main? Itu congklak. Aku dijelasin sedikit beda nih. Tapi kalau di Semarang kalau pakai biji yang ada lubang hole-nya itu namanya dakon. Itu congklak kalau sama. Kalau di sini ya. Nanti kita akan. Aduh, ntar bisa katain sama netizen nih. Lu nggak tahu bedanya congklak apa? Perbedaan bahasa. Maaf ya. Iya. Gue tuh anak kecil udah lama. Jadi gue udah lupa juga bener apa yang namanya. Terus tau gue congklak tuh yang ini tau gak sih yang mainan yang pakai biji. Kadang ada biji salak beberapa, terus ada yang biji kecil-kecil kayak mirip biji kopi. Bukan kerang, biasanya kerang juga bisa. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah bingung sebenarnya, kalau nggak usah kok namanya itu beda daerah beda nama sih sebenarnya. Basically kita semua sama cara mainnya dan paling beda-beda dikit. Nah kalau kita balikin lagi ke zaman dulu tuh ada namanya permainan lompat tali kalau aku dari Semarang. Oh iya, pakai karet. Jadi kita akan semakin lama awalnya karetnya akan kita tarik pendek, makin tinggi. Iya. Di level internasional ada. Jadi ada Ramadan Cup. Ramadan Cup tuh olahraganya apa? Nah ini tergantung panitia yang ngadain, cuman yang cukup familiar aku tahu ya dari baik media sosial ataupun teman-temanku sendiri yang ngelakuin, basket itu ada, mini soccer ada, terus bahkan sepak bola tuh ada, jadi soccer yang lapangan gede itu ada, futsal ada, terus volley itu ada juga. Tapi memang kebanyakan sih olahraga bergu ya yang diadain untuk di Ramadan Cup ini, which is itu bagus banget supaya kita tuh walaupun puasa, teman-teman yang puasa menjalankan ibadahnya tetap jalan, badannya pun tetap terlatih, bahkan bisa tetap berkompetisi. Biasanya dilaksanakan setelah buka puasa sih dari wilayah yang diadain itu. Nah untuk tahun lalu itu kita juga liga profesional kita IBL itu liga basketnya tetap jalan, sepak bola tetap ada walaupun dimainkan tetap setelah buka puasa. Itu menurutku sih bagus sih. Salut sih kalau sama anak muda yang untuk trainingnya di bulan puasa, memang paham juga karena konsekuensinya kalau mereka selama 30 hari itu dan setelah itu liburan lebaran mereka training terlalu lama juga, nggak ada latihan kan nggak bagus juga ya mereka. Jadi luar biasa banget. Jadi dan hebat nih keluarga-keluarga yang terus dedikasi, karena seperti itu kan biasanya orang tuanya tetap harus nganterin anak segala. Jadi dedikasi keluarga anaknya atlet itu udah jempol deh. Saya salut banget. Untung anak gua tapinya nggak dulunya nggak atlet kayak gimana gitu, masih yang terbatas hari Minggu aja main tenis, yang sekali berenang atau apa gitu ya olahraganya. Tapi paling nggak dalam 1 minggu ya 2 hari 3 hari itu masih tetap berolahraga tuh. Kalau puasa enggak sih sebetulnya, apalagi kalau gue sih enggak ya, maksudnya ya tapi kan namanya bukan atlet. Kalau seninya atlet ya memang beda cerita lah. Mereka emang udah spesies yang elite banget, mereka tuh bener soalnya luar biasa. Bahkan di atlet-atlet yang kita ngomongin di Indonesia ini, mereka yang mungkin tergabung dalam pelatnas, pelatihan nasional maupun mungkin pelatda yang di tingkat provinsi ini, aku sering nemuin loh di media sosial pagi-pagi itu mereka latihan. Itu mereka tetap latihan, terus nanti sore, apalagi pelatnas itu kan latihannya bisa sehari 2 kali gitu. Apalagi yang kayak anak-anak lari yang maraton itu kan kayaknya tetap lari deh mereka. Tetap karena
Kalau lari itu staminanya pasti akan pengaruh banget. 3 hari aja mereka nggak aktivitas fisik ataupun lari recovery run ataupun lari biasa, mereka pasti akan menurunnya jauh sih. Itu, nah itu tipsnya buat teman-teman nih yang mungkin lagi bulan puasa, jangan malas. Kalau mau olahraga sebelum buka itu enak banget sebenarnya. Oh gitu ya, sebelum buka. Lo lagi lemes-lemesnya tuh. Benar, kita malah lagi lemes-lemesnya. Jadi yang kita Kan pikirin tuh, biasanya kalau sebelum buka azan asar aja udah beneran maghrib. iya, yang kita pikirin tuh kadang bukaannya nanti pakai apa ya, terus nanti kita mau takjil warnya itu di mana, gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa ngakalin juga dengan olahraga ringan, nggak usah seperti kita nggak puasa, intensitasnya beda. Nah, balik lagi nih ke Ramadan Cup nih, si teman-teman mungkin juga kalau misalkan, aku malas olahraga sendiri, cari teman. Oke. Grouping, jangan groupingnya olahraga mulu nih, gibah, atau mungkin nyemil doang, Ya itu otomatis lah ya. Itu otomatis lah ya. Tapi body system itu enak loh, bener deh. Kayaknya kadang kalau kita latihan di grup dan biasa nih, yang kelas grup aja, yang kelas kayak kelas aerobik, kelas zumba, kelas weight training. Kalau kita terus datang dan kita ketemu teman-teman yang sama, itu udah jadi kayak geng kita kan, geng kita olahraga untuk mau senam, mau yoga, mau pilates itu udah kayak geng kita kayak senam. Jadi setuju banget ya, jadi kalau kita punya teman, body system biar semangat di bulan puasa. That's a nice suggestion. Terus ada juga gini, Ramadan Cup yang sifatnya internal. Jadi aku misalnya contoh aku main basket nih, aku punya komunitasnya tuh ya membernya lumayan 20-30 orang. Nanti kita akan bikin internal Ramadan Cup. Jadi ini buat basket ya? Any sport. Jadi mungkin teman-teman yang sepak bola, tapi kalau sepak bola pasti akan lebih banyak kan pemainnya. Tapi kayak volley, terus nanti futsal, mini soccer. Beberapa temanku yang udah main futsal dan mini soccer, mereka juga bikin internal game. Jadi supaya puasa tuh mereka tetap olahraga, tetap bergerak. Jadi mereka memang sudah jadwalnya dibagi nih sebelum bulan puasa, siapa yang mau sign up. Semua sign up, misalnya 30 orang. Kayak main basket nih kan 5 orang. Jadi kita akan karena 30 dibagi 5 tim, 1 orang buat cadangan ganti-gantian. Nanti itu setiap hari mereka di mana biasa basket itu akan main bertanding, 10 menit main gantian, 10 menit main gantian. Ada hadiah, ada, bukan taruhan, ini hadiah. Potluck biasanya. Atau kita iuran, misalkan iuran per orang 20.000 kali 30 orang, itu udah lumayan, ya kan? Nanti hadiahnya kadang cuma minuman isotonik, atau mungkin ada yang sponsorin, mau sponsorin kaos, sponsorin jersey itu sebagai hadiah. Itu mereka senang. Sebenarnya dicari adalah kumpul barangnya, olahraga bareng, punya tadi body sistemnya, punya lingkup yang tetap saling suportif, bagusnya lagi fisiknya mereka tetap terjaga. Dan kita udah untuk memisahkan nih dikit-dikit nih untuk puasa nih. Iya. Siap mental dulu nih. Siap mental. Nah teman-teman nih yang mungkin kesusahan nyari partner buat olahraga, atau mungkin tim buat olahraga bareng, atau mungkin main olahraga tertentu, bisa komen nanti, ya kan? Namanya siapa, olahraganya apa, di kota mana, atau mungkin kabupaten atau daerah mana. Jadi nanti saling connect nih. Ini seru nih, kita kan ketemu stranger sama stranger, main bareng. Siapa tahu kita menjadi sebuah kalian bisa bentuk komunitas yang sehat. Dan mungkin juga ini yang tercipta tadi kita ngomong gabung olahraga, mungkin yang satu main tenis, yang satu mainnya futsal. Jadi ntar kalian ganti-gantian. Satu hari kalian main tenis, satu hari lain kalian main futsal. Itu bisa banget sih. Jadi saling belajar dan saling ngajarin gitu. Ngajarin nggak harus jago, nggak harus pelatih kok. Ya, basic aja cara mainnya, sama belajar peraturan itu penting. Seru banget ya. That's so nice. That's really nice. Kalau kita bisa teman ketemuan dari
dari belajar main olahraga gitu. That's a good one. That's a good one. Oke, thank you so much for watching. Dan kalau ada suggestion untuk kamu mau diliput apa, olahraga yang mau diliput, itu sini kamu komen. Ya, itu juga. Oke. Oke. I'll see you next video. Oke. Bye. Bye.